Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadur Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayah, bunda, dan anak-anak yang tercinta yang melihat acara ini, hari ini Ustadz akan mengambil tema tentang kisah Rasulullah yang menangis karena umatnya. Dan mungkin kita tahu bahwa di minggu atau di 10 awal pertama Allah yaitu dengan memberikan kasih sayang terhadap hambanya, 10 minggu yang kedua yaitu penuh ampunan, dan 10 ketiga yaitu menjauhkan dari pintu api neraka atau dari api neraka. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak sekali, atau misalkan masjid-masjid malah ke sini malah tambah kosong, bukannya mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri dari Allah, yaitu dengan masjid tambah kosong seperti semula sebelum bulan Ramadan. Nah, beda jauh dengan ketika zaman Rasulullah, yaitu ketika semakin menjelang hari Idul Fitri atau malam Lailatul Qadar atau misalnya 10 malam terakhir, masjid itu semakin penuh. Nah, mungkin di sini kita mengambil cerita dari Rasulullah yang ditemui oleh malaikat Jibril pada suatu hari. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, ada apa kau menemuiku?" Nah, Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, ya kekasih Allah, bahwa Allah hari ini mengobarkan api neraka. Semua malaikat takut dengan keadaan ini. Dan aku pun teringat terhadapmu ya Rasulullah, bahwa kau adalah hamba Allah yang dicintai Allah, kekasih Allah, maka saya datang ke sini untuk menemuimu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Ada apa dengan api neraka? Coba jelaskan kepadaku wahai malaikat Jibril." Lalu malaikat Jibril pun menjelaskan kepada Rasulullah bahwa pintu api neraka itu ada 7. Setiap lubang pintu api neraka ke lubang yang satunya itu sekitar 70 tahun perjalanan yang begitu cukup lama. Lalu Rasulullah pun bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Ya wahai Jibril, coba jelaskan siapa penghuni neraka satu persatu dari lubang satu ke lubang yang lainnya." Lalu malaikat Jibril pun menjawab pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai ya Rasulullah, bahwa pintu atau lubang neraka yang paling bawah itu diisi oleh para orang-orang munafik." Lalu Rasulullah pun bertanya lagi, "Lalu lubang selanjutnya ada orang-orang yang menyembah berhala." Lalu lubang yang berikutnya itu orang-orang yang benar-benar menyembah matahari dan bintang. Dan selanjutnya lalu malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa lubang kelima itu diisi oleh orang-orang Yahudi. Lalu lubang keenam diisi oleh orang-orang Nasrani. Dan malaikat Jibril pun terdiam cukup lama. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa penghuni dari lubang yang ketujuh?" Malaikat Jibril tidak langsung menjawab, dan dia lama untuk menjawab pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, "Wahai Jibril, jelaskanlah kepadaku siapa penghuni neraka yang di lubang ketujuh." Lalu malaikat Jibril dengan tegas menjawab pertanyaan dari Rasulullah, "Ya Rasulullah, bahwa yang akan menempati lubang yang ketujuh adalah umatmu ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah." Sekali lagi Rasulullah menjawab, "Siapa Jibril? Benarkah umatku?" "Ya Rasulullah, benar, umatmu yang telah banyak dosa besar sampai dia ajalnya tidak bertobat kepada Allah, dialah umatmu yang akan mengisi lubang ketujuh." Lalu Rasulullah pun pingsan, dan malaikat Jibril pun merangkul Rasulullah ke pangkuannya. Hingga tak lama Rasulullah sadarkan diri, dan Rasulullah pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu malaikat Jibril pun pergi. Rasulullah bersujud selama hampir kurang dari 3 hari 3 malam. Dalam sujudnya Rasulullah selalu mendengar atau terdengar, "Ya Rob, umati, umati, umati ya Rob." Rasulullah hanya bangun ketika Bilal mengumandangkan azan untuk mengimami sahabat-sahabat Rasulullah di masjid. Setelah itu dia sujud lagi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan terhadap umat-umatnya. Lama 3 hari, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq merasa ada yang ganjil dengan Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun datang menemui ke rumah Rasulullah. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Sampai 3 kali sautan Rasulullah pun tidak menjawab. Akhirnya Abu Bakar, "Ya Rasulullah, harus kemana aku menemuimu? Harus jalan pintu mana lagi harus menemuimu ya Rasulullah?" Sambil Abu Bakar menangis. Dan akhirnya Abu Bakar pulang. Di perjalanan Abu Bakar ketemu dengan Umar bin Khattab. Lalu Abu Khattab bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai ya Abu Bakar, sahabatku, kenapa kau menangis?" Lalu Umar bertanya lagi, "Dan kenapa kamu seperti orang yang benar-benar sangat merindukan sesuatu?" Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Ya Umar, tadi aku datang ke rumah Rasulullah dan Rasulullah tidak menjawab salam-salam saya selama 3 kali saya mengucapkan salam." Akhirnya Umar penasaran dengan apa yang diceritakan oleh Abu Bakar. Lalu Umar pun menemui rumah Rasulullah. Ternyata apa yang dibilang oleh Abu Bakar sama. Rasulullah tidak membuka dan tidak mengucapkan jawaban Assalamualaikum dari sahabat Umar bin Khattab. Umar pun lalu pulang. Di perjalanan dia bertemu dengan Salman Al-Fariji. "Wahai ya sahabat Umar, kenapa kau begitu menangis dengan terseduh-seduh?" Lalu Umar menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Abu Bakar dan apa yang dialami oleh Umar kepada Salman Al-Fariji. Dan Salman pun akhirnya dia tidak mau serupa mengalami hal yang sama, menemui Rasulullah yang dialami oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu Salman Al-Fariji menemui ke rumah Sayyidina Fatimah, anak dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. "Ya Fatimah, tolong datangilah, temuilah baginda Rasulullah. Abu Bakar dan Umar bin Khattab telah ke sana, tapi dia tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam Abu Bakar dan Umar bin Khattab." Lalu Fatimah pun berlari menemui rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum wahai ayah ya Rasulullah." Dan Rasulullah pun tiba-tiba bangun dari sujudnya, mendengar dari suara anaknya yang tercinta yang begitu lembut. Akhirnya Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya anakku, ya Fatimah." Lalu Fatimah pun bertanya, "Wahai ayahku ya Rasulullah, kenapa kau badanmu begitu kurus? Kenapa kau bersujud begitu lama?" Akhirnya Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, ternyata pintu ketujuh itu nanti yang dijelaskan oleh malaikat Jibril adalah diisi oleh umat-umatku yang belum begitu banyak dosa dan begitu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah, apakah apa yang harus lakukan olehku ya Fatimah?" Akhirnya Rasulullah jatuh di pelukan Fatimah, anak tercintanya. Ya, para ayah dan bunda, anak-anak yang tercinta, dari riwayat ini mungkin kita bisa ambil hikmahnya bahwa begitu sayangnya Rasulullah terhadap kita. Dia begitu menangis mendengar umatnya yang masuk neraka. Begitu cinta Rasulullah terhadap kita semuanya. Maka kesempatan ini di minggu 10 terakhir ini kita manfaatkan. Kita berlomba-lomba untuk terus mendatangi masjid dengan bertadarus, dengan beritikaf. Penuhi masjid sepenuh-penuhnya. Jangan terlantarkan atau jangan sia-siakan waktu yang telah
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Untuk itu kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk umat Nabi Muhammad yang masuk ke api neraka yang ketujuh atau lubang yang ketujuh, api neraka apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Untuk itu berpesan saya kepada ayah bunda dan pemirsa semuanya yang menonton acara ini, untuk kita meluangkan waktu, sekali lagi untuk meluangkan waktu dalam waktu 6 hari ke depan sebelum Ramadan berakhir, sebelum Ramadan meninggalkan kita, atau sebelum kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, atau kita ini adalah Ramadan terakhir buat kita semua. Mungkin itu saja kultum yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi ayah, bunda, dan para anak-anak yang tercinta. Mungkin kesalahannya adalah dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.